Halo Kezoner, selamat sore. Balik lagi bersama saya Rona Amira. Tentunya di Occasion Stories kali ini spesial sekali mengenang kasus COVID, tren COVID di Indonesia itu sudah turun dengan angka yang signifikan ya Occasioners ya. Nah pastinya Occasioners dan teman-teman yang lainnya nih yang di rumah maupun dimanapun berada seneng banget dengan tren kasus COVID yang sudah turun. Tapi ngomong-ngomong tren kasus COVID yang sudah turun nih, WHO baru saja mengumumkan bahwa ada varian baru lagi nih teman-teman Occasioners yang baru saja muncul gitu ya. Namanya varian MU. Wah, pastinya teman-teman Occasioners di rumah nih sebagian besar udah banyak yang tahu nih tentang varian MU karena sering banget di Occasion di Instagram Occasion sering banget di infoin bahwa ada varian baru MU lagi nih yang baru diumumkan oleh WHO dan sudah mulai merambah di beberapa negara nih. Wah, ngeri banget ya Occasioners ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari varian-varian baru COVID ini. Tapi nah di sini karena spesial banget, aku akan mengajak teman-teman Occasioners kita untuk ngobrol bareng nih gitu ya dengan peneliti dari Griffith University Australia. Jadi ini tuh peneliti epidemiologi dari Griffith University Australia. Nah, selama pandemi Pak Diki Budiman ini aktif ya dalam mengikuti perkembangan kasus COVID-19 gitu ya dan memberikan masukan-masukan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi pandemi ini. Oke? Pastinya teman-teman Occasioners udah gak sabar banget nih untuk ngobrol-ngobrol gitu ya dengan Pak Diki. Langsung saja kita sambungkan dengan Pak Diki Budiman yang sudah ready sepertinya nih. Sebentar ya. Aku coba invite dulu dengan Pak Diki Budiman. Nah, sambil kita menunggu Pak Diki Budiman ya untuk live bersama kita sore hari ini. Teman-teman Occasioners di rumah gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan yang udah kepo banget nih mengenai varian baru MU ini gitu dan juga tren kasus COVID yang sudah menurun, silakan teman-teman Occasioners di rumah langsung saja ketik di kolom komentar, bisa langsung bertanya dan nanti langsung dijawab oleh Pak Diki gitu ya, sang peneliti nih yang pastinya udah tahu banget gitu dan memantau perkembangan COVID-19 ini. Wah, boleh teman-teman Occasioners yang ada di rumah yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom komentar. Ini teman-teman Occasioners-nya dari mana aja nih? Dari Jakarta ada nggak nih? Kebetulan di Jakarta itu kan kasus COVID sudah sangat turun dan sudah tidak ada lagi zona merah ya. Tapi teman-teman Occasioners juga nggak boleh nggak mengabaikan protokol kesehatan gitu. Jadi teman-teman Occasioners juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun tren COVID ini sudah turun. Halo Sumedang, apa kabar? Sehat selalu ya. Irfana Mudin Sidik 1. Oke. Dari @anspules Pekanbaru Riau. Halo Pekanbaru, kapan-kapan main ke Jakarta ya. Taiwan luar biasa, dari Taiwan nih @kalin.tan. Wah. Halo, salam juga dari Jakarta untuk Madiun Jawa Timur. Luar biasa. Ini juga dari @tian_w, relawan kesehatan Indonesia DKI Jakarta. Halo, sehat selalu ya untuk kalian semua ya. Kita masih menunggu Bapak Diki Budiman ya untuk join live dengan kita sore hari ini. Oke, teman-teman Occasioners, kita tunggu Bapak Diki. Oh, Bapak Diki sudah ready nih. Bila kita menunggu Pak Diki, nanti kita sapa-sapa dulu kabarnya Pak Diki Budiman nih. Tetap absen ya teman-teman Occasioners tadi. Halo Bapak Diki, selamat sore Pak Diki Budiman. Selamat malam. Sorry saya barusan maghrib dulu malam soalnya. Ya Pak ya? Iya ya. Di Australia malam ya Pak telat ya? jadi maghrib juga. Okay. Kalau di Indonesia masih sore Pak. Iya ya. Ini suaranya agak kecil, Mbak. Saya agak kecil ya Pak ya. Coba saya Nah, besarkan volume mungkin ngaruh ya. Oke. Udah aman Pak? Sudah. Aman. Aman ya.
Nah, sebelum kita Sorry, sorry. bincang-bincang lebih jauh nih Pak Diki nih, gimana Pak Ya. Diki sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Kemarin em, hari Sabtu saya tes Swab PCR. Pak. Oh PCR Swab luar biasa. PCR Hmm. karena pada hari Rabu lalu ditemukan satu kasus positif di staf pengajar di sini di kampus. Sehingga semua orang yang ada pada tanggal Rabu itu di kampus harus dites. Kebetulan saya nggak itu hari Rabu itu nggak di kampus, tapi belakangan pemerintah sini memerintahkan supaya yang 2 hari ke belakangnya juga harus dites. Berarti dari Senin, Selasa yang ada di kampus dites. Nah saya ya Senin, Selasa ada di kampus. Ya sudah saya tes, alhamdulillah negatif ya, alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah ya Pak. Ya itu contoh bahwa ada kalau dijaga terus setiap ada kasus langsung direspon cepat, tepat, kuat, Betul, itu nggak akan melebar. Dan betul, akhirnya selalu dalam kondisi terkendali. Sebetulnya itu yang dari awal pandemi di Maret lalu, ya saya sudah sampaikan itu. Maret betul, betul, Pak. 2020. Betul, Pak. Tapi ini kesempatan yang luar biasa sekali kita bisa ngobrol-ngobrol gitu dengan Pak Diki Budiman gitu ya. Bapak kan update terus nih Pak dengan kasus COVID gitu ya. Apalagi Bapak ada di Hmm. Australia saat ini gitu kan. Jadi bisa melihat juga wah tren COVID di Indonesia ini seperti apa sekarang, di Australia seperti apa gitu ya Pak ya. Iya, Nah, ya. kita sebelum ngobrolin soal varian baru MU ini Pak ya. Kebetulan di Indonesia ini kan kasus COVID-nya sudah menurun nih Pak gitu kan. Ya. Nah, aku penasaran banget nih, Pak. Saya penasaran banget. Di Indonesia itu dengan kasus tren yang sudah turun ini, apakah bisa tiba-tiba melonjak lagi? Ini hanya bayang-bayang semu saja, Pak, gitu. Tiba-tiba melonjak lagi tinggi seperti sebelum-sebelumnya nih, Pak. Kalau menurut Sangat Bapak Diki bisa. sendiri seperti apa? Sangat bisa, sangat bisa. Dan Hmm. sayangnya kasus Hmm. yang saat ini menurun itu di banyak daerah belum bisa dipercayai benar-benar menurun. Karena Hmm. apa? Tidak berbeda dengan Jakarta atau sebagian daerah yang mengelilingi Jakarta. Itu cakupan testing, tracingnya itu Betul. jauh di awal pandemi kan begitu terjaga gitu. Hmm. Kemudian kalau bicara secara umum kepatuhan dari memakai masker, secara umum ya Jakarta masih jauh lebih baik gitu, termasuk vaksinasinya. Ya, vaksinasinya Jakarta udah 70% lebih. Nah, jadi ketika itu terjadi penurunan, secara logika program itu bisa dipercayai gitu. Pada daerah-daerah seperti itu ya, bukan hanya sekarang ada juga daerah lain selain Jakarta yang walaupun tidak sebagus Jakarta tapi juga punya performa yang sudah memadai. Nah, namun banyak daerah yang belum gitu. Hmm. Dia malas melakukan tes, ya, seadanya melakukan tes tracing, tapi tiba-tiba kok bisa bagus gitu. Nah, ini Hmm. yang seperti saya selalu bilang, saya kalau jadi guru, tiba-tiba ada muridnya jarang ngapalin, jarang belajar, tiba-tiba nilainya bagus. Nah, ini kan ya kalau guru kan ya seneng, termasuk juga khawatir. Karena ujian Iya itu kan sih. selalu ada ya. Akan ada yang lebih berat gitu. Nah, potensi lonjakan itu akan lahir bukan hanya dari masalah bahwa varian Delta ini belum selesai. Varian Delta ini bahkan di Jawa Bali ini kan beranjak ke perifer, ke pedesaan, perkampungan, termasuk di luar Jawa. Itu belum selesai. Contoh dari Amerika, contoh dari bahkan India sekarang, itu mau terancam ledakan atau gelombang ketiga karena varian Delta. Belum lagi munculnya varian-varian baru Iya. seperti yang nanti Varian kita MU bahas ini. ini. Itu Betul. akan Tapi bisa betul. memperburuk. Memperparah mungkin ya Pak ya, atau Ya, kalau kitanya bisa mengendalikan mungkin nggak parah, tapi tergantung ya, dari individunya masing-masing ya Pak ya, bisa mengendalikan itu betul. atau tidak gitu kan, karena pemerintah juga butuh bantuan kita semua ya Pak untuk mengendalikan Betul pandemi seperti sekali. ini gitu. Betul. Tapi kita tahan dulu ya Pak Diki ya, gitu ya. Kita tahan dulu untuk membahas varian baru ini nih gitu. Ya, ya.
Tapi sebenarnya udah penasaran banget sih dengan varian baru ini nih Pak. Pasti teman-teman Ya. Okezoners di rumah juga udah penasaran banget gitu kan, apalagi Pak Diki yang menyampaikan gitu kan. Nah, sebelum kita membahas mengenai varian baru nih Pak, tadi masih tentang tren kasus COVID gitu kan. Kita melihat bahwa tren kasus COVID ini memang sudah turun dan banyak sekali pemerintah itu sudah mulai melonggarkan peraturan-peraturan untuk para pekerja yang di lapangan gitu yang memang pencarian mata pencarian itu memang di jalan dengan berdagang gitu kan, dengan kebutuhan-kebutuhan Ya. ekonomi lainnya gitu Pak. Nah, sebenarnya demi kebutuhan itu gitu, apakah langkah pengambilan keputusan pemerintah ini sudah tepat Pak di saat seperti ini gitu? Ya, ini adalah keputusan yang memang dilematis ya, jelas dilematis. Tapi mau tidak mau pada tahun kedua bahkan ke depan itu kita akan sulit menghindari keputusan untuk melakukan pelonggaran ya, karena ini masyarakat juga harus mencari nafkah. Fins Yes, memang betul. ada ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan dari tahun lalu bahwa kalau kita di tahun lalu nih, konteksnya tahun lalu saya bilang, kalau kita ini tidak kuat respon strateginya, tidak fokus pada kesehatan, kita akan sampai pada tahap di mana tahun depan kita udah nggak bisa milih fokus kesehatan lagi. Nggak bisa, karena masyarakat pekerja informal kita yang begitu banyak itu harus keluar Yes. rumah mencari nafkah gitu. Nah, ini Yes. yang sudah dialami oleh Indonesia saat ini. Nah, namun tentu kewajiban pemerintah terutama dan juga didukung masyarakat lainnya adalah memastikan orang-orang yang terpaksa keluar rumah ini tidak harus terpapar atau tidak sampai terpapar COVID-19. Caranya dengan apa ya? Pemerintah menerapkan PPKM berlevel ini ya sudah tepat dan ini juga sesuai dengan rekomendasi WHO sebetulnya udah sesuai itu. Nah, itu yang harus dipersungguh, diperkuat komitmennya dan juga konsisten dengan pelonggarannya. Kan itu ada pelonggaran di setiap leveling tuh. Nah, Betul. jangan sampai Sepelekan dibablasin ya gitu. Pak. Jadi ya, apalagi kan misalnya hanya baru boleh di misalnya 50% kapasitasnya, ya ditaati 50%, jangan ada negosiasi. Ini yang apalagi sampai modifikasi. Ini yang harus dijaga gitu. Dan ingat PPKM berlevel ini selain mengikuti anjuran WHO, ini juga bukanlah berarti menutupi akses terhadap aktivitas ekonomi Ekonomi. sosial sebetulnya kan. Buktinya kan sekarang ekonomi sudah mulai berjalan, Baik, kemudian ya tatap Pak ya. muka juga. Tapi PPKM ini adalah penjaga gawang. Gitu. Jadi dia itu seperti halnya kalau misalnya sekarang ini lagi ibaratnya lalu lintas ini lagi semrawut. Ya perlu ada polisi, perlu ada lampu lalu lintas. Nah, itulah PPKM itu. Nah, itu yang membuat kita menjadi relatif lebih aman. Kalau sama sekali nggak ada risiko kan sulit. Nah, selama pandemi ini ada, ya PPKM itu harus ada. Tapi ya jangan level 3 atau 4, apalagi 4. Paling tidak, paling tinggi usahakan levelnya ya 2. Paling kalau bagus ya semuanya level 1. Nah, itulah fungsi leveling. Di sini pun sama, di Australia pun. Ya dia di level yang paling rendah tapi udah lama. Jadi sama, semua negara seperti itu. Nah, jadi jangan ada pertanyaan, wah kapan nih PPKM dicabut? PPKM berhenti? Ya Betul. enggak, karena pandeminya belum dicabut. Pandeminya belum Betul. dicabut gitu. Jadi selama pandeminya ada ya PPKM itu harus terus ada. Tapi ya jangan sampai level 3, 4. Upayakan level 1 lah, paling tinggi level 2. Nah, tentu ada kontribusi kita di situ ya 5M untuk masyarakat. Yes, betul. Setuju sekali dengan pernyataan dari Pak Diki ya. Nah, tapi ngomong-ngomong sudah banyak yang ikut join live Instagram dengan kita nih Pak, dan juga banyak yang bertanya dari tadi, pertanyaan Hmm. banyak sekali gitu ya. Nanti akan Hmm. dijawab, dibacakan satu-satu dan mungkin bisa dijawab oleh Bapak Diki ya, tapi ditahan dulu. Saya masih mau melanjutkan pertanyaan mengenai vaksinasi ini Pak. Tadi kebetulan Pak Diki juga mengatakan bahwa pemerintah itu targetnya itu kan 70% ya Pak ya.
bahwa Ya. rakyat Indonesia ini sudah divaksin gitu kan. Bahkan di beberapa wilayah pun di daerah saat ini pelaksanaannya pun dipantau juga nih sama pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi gitu kan, agar vaksinasi ini memang targetnya itu sesuai gitu kan Pak ya. Nah, apakah bisa dikatakan di tahun 2002 ini kan yang akan datang Pak, kita punya harapan untuk benar-benar terbebas dari COVID-19 ini Pak, dengan target vaksinasi 70% ini? Ya sebetulnya kalau bicara terbebas dari COVID itu lama banget ya, lama banget. Bahkan saya harus sampaikan kabar Hmm. kurang bagusnya itu adalah bahwa dalam kajian terakhir, jadi diskusi saya dengan beberapa center peneliti Hmm. di beberapa negara di dunia ini, bahwa prediksi ke depan tuh ya setidaknya sampai 2025, ya saya Wah, sampaikan ya sampai aduh 2025 kabar buruk ya itu Pak ya. masih masih ada Masih terus gelombang-gelombang, ya. masih ada gelombang-gelombang. Tapi itu bukan berarti pandeminya bahkan selesai 2025, bisa saja akhir tahun depan. Karena Amin. syaratnya adalah setidaknya misalnya 2 benua saja sudah dalam kondisi terkendali. Terkendali itu bagaimana? Misalnya kasusnya paling banyak 10 per 1 juta penduduk. Kematiannya 1 atau 2 paling banyak per 1 juta penduduk. Tes positivity rate-nya rata-rata ya di 0, sekian persenan. Nggak pernah lebih dari itu. Seperti Australia itu udah terpenuhi 3 itu. Nah, Betul. kemudian ada tambahannya. Vaksinasinya setidaknya bukan 70%, tapi ya setidaknya 85% kayaknya untuk varian-varian baru ini. Nah, Hmm. ini yang paling berat juga gitu untuk negara maju, karena bicara vaksin ini juga adalah ya ada teori konspirasi lah, ada anti macam-macam Betul. nih. Nah, ada Betul Pak. belum vaksinnya juga. Jangan dianggap di sini itu mudah vaksin. Sekarang susah. Hmm. Justru di Australia Australia itu susah harus Pak ya. minta-minta. Ya, Australia itu harus minta-minta dalam tanda kutip vaksin. Oh Bahkan gitu dari Pak. Singapura dikasih berapa ya kemarin, 500.000 gitu. Terus Hmm. dari Polandia dikasih 1 juta. Jadi vaksin ini sulit untuk negara sekaya Australia sendiri. Jadi kalau di kita itu vaksin, ya memang bukan Mudah Pfizer ya di kita misalnya banyaknya, tapi Sinovac. Tapi nggak masalah. Pak, Ya betul. untuk memberikan perlindungan itu saat ini, itu setidaknya kita udah punya senjata dulu semuanya, supaya nanti ketika tahun depan booster, ya kita semua udah dapat. Ya gimana mau di booster, mau divaksin aja belum kan, ya namanya dia jadi nggak booster dong gitu. Nah, Betul makanya Pak. kita harus syukuri juga ya pemerintah sudah Betul. ada vaksin. Jadi jangan sampai masih milih-milih, wah saya pengen yang, Hmm. aduh salah, nanti keburu varian-varian bermunculan, susah gitu. Repot lagi ya Pak ya. Iya. Wah Tadi luar saya udah jawab biasa. belum ya pertanyaannya? Pertanyaan ini kan apa sih namanya, kira-kira bisa terbebas dari COVID apa Ya enggak enggak, gitu ya kan. enggak. Tadi baru dijawab, baru sedikit sih Pak gitu. Kita nggak bisa terbebas 100% Ya, gitu ya. ya. Masih lama. Kalau bebas Masih itu, lama. makanya yang disebut endemi itu adalah bahwa kita ya akan ya berdampingan dengan COVID ini. Sebagaimana kita berdampingan dengan malaria, TB paru, demam tifoid, atau tifus gitu. Kan kita suka sering tuh dengar, oh kamu tifus. Nah itu seperti, tapi ya beda kan, tifusnya itu ketika orang sakit tifus nggak jadi di stigma, oh kamu sakit tifus ini. Terus ke rumah sakit nggak susah, Hmm. terus biayanya juga kan murah, terus nggak, wah dia bisa meninggal. Memang tifus pun sekarang masih ada yang bisa meninggal kalau benar-benar parah ya. Tapi kan umumnya bisa ditangani baik. Nah itulah arah yang akan kita tuju, yang berdampingan itu. Jadi kalau yang benar-benar bebas, sayangnya ya sampai saat ini kita belum bisa menjawab dengan optimis. Kapan bebasnya? Belum. Betul, betul. Nah, setuju sekali dan tadi juga dapat masukan nih dari Pak Diki gitu ya, bahwa di Australia itu susah loh untuk vaksin teman-teman Okezoners. Jadi ini untuk teman-teman Okezoners dan kebetulan kita di Indonesia ya, kebetulan pemerintah juga lagi sangat maksimal sekali nih untuk ayo untuk masyarakatnya vaksin selagi ada Ya, kesempatan.
apapun itu sebelumnya juga sempat ngobrol nih Pak Diki dengan beberapa Hmm. profesor dan juga dokter-dokter di Indonesia gitu ya, yang kebetulan Ya. menangani kasus COVID juga gitu kan, bahwa mereka mengatakan bahwa ayo vaksin aja walaupun vaksinnya tuh apapun itu vaksin aja gitu ya, walaupun belum dapat Pfizer juga nggak masalah gitu kan, yang penting perlindungan awal dulu nih, benar seperti yang Pak Betul, Diki katakan tadi, daripada kita nggak ada vaksin sama sekali ya Pak ya. betul, betul, betul. Dan harus Betul. diketahui ya bahwa tubuh manusia itu memiliki sistem pertahanan, ya respon imunitas itu yang kompleks sekali. Manusia aja taunya baru sedikit. Saya bukan ahli imunologi lagi ya. Untuk yang PhD di bidang yang begini aja udah banyak, tapi belum banyak. Nah, artinya ketika tubuh diperkenalkan dengan satu penyakit, kan namanya vaksinasi itu memperkenalkan tubuh seakan-akan kita terinfeksi, Betul. sehingga itu terjadi proses infeksi buatan lah, mimik gitu ya. Nah, ini tubuh ya dia merespon, jadi dilatih gitu, di training. Nah, responnya itu luar biasa kompleks, tidak sesederhana yang dipikirkan selama ini. Nah, oleh karena itulah apapun vaksinnya, ya apalagi kalau bicara vaksin seperti Sinovac ya, inactivated yang memperkenalkan bagian virus secara utuh, Hmm. itu akan memberikan respon imunitas yang juga selain kompleks tadi, tapi juga lengkap. Jadi Yes. ibaratnya melihat orang dikenalkan dari mulai kepalanya sampai kakinya semuanya gitu. Nah, ini yang akan memberi bekal deteksi lebih juga lengkap. Jadi ada plus minusnya, ada plus minusnya. Betul, betul. Semua ada plus minus, tapi ya tetap aja kita harus tetap vaksin ya Pak ya. Gitu. Ya, Nah teman-teman wajib. Oke Zoners nih yang belum vaksin, ayo vaksin ya. Selagi masih ada kesempatannya untuk vaksin, jangan takut-takut gitu ya. Nah tadi Pak Diki juga membahas mengenai endemi nih Pak. Penasaran sekali nih Pak gitu ya, menarik gitu endemi gitu kan. Nah, dengan kasus dilihat dari kasus saat ini gitu Pak ya. Pandemi ini Hmm. kan sepertinya kabar sebelum-sebelumnya nih Pak Jokowi juga sudah menyiapkan untuk kita masyarakat dan juga pemerintah untuk siap-siap apa ya, endemi mungkin ya Pak ya, nggak pandemi Hmm. lagi gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, Ya, apa sebenarnya endemi ini sudah dekat Pak dengan dengan apa sih ucapan Pak Jokowi mungkin yang mengenai endemi ini? Apakah memang sudah dekat gitu ya waktunya? jadi gini, kalau bicara endemi itu sebetulnya artinya kriteria salah satu utamanya kalau dari epidemiologi, kalau penyakit itu sudah angka reproduksinya tuh paling tinggi satu dan seringnya Hmm, juga terus gitu. Tapi menetap, menetap nggak apa namanya nggak menambah naik gitu ya, turun, nggak nggak naik naik turun. turun gitu. Nah sekarang ya masih naik turun, apalagi Indonesia masih naik turun. Hmm, Jangankan Indonesia, Australia juga masih naik turun gitu. Nah artinya belum, endemi ini masih jauh, masih jauh. masih Dan jauh ya. kapan itu terjadi ya kalau terutama strategi 3T 5M vaksinasinya ini udah maksimal. Vaksinasi misalnya 85% dan efektif, kemudian juga 3T-nya. Tapi ya ada catatan lain yang menentukan timeline kapannya itu juga virus itu sendiri. Iya, betul, Ya, Pak. jadi virus itu sendiri kan dia punya evolusi. Nah, kita nggak tahu dan evolusi ini juga dipengaruhi oleh perilaku kita. Semakin mudah virus ini menginfeksi, semakin mudah dia bereplikasi, semakin mudah dia bermutasi, semakin banyak dia menghasilkan varian dan antaranya akan ada varian yang merugikan yang akan merubah angka reproduksi tadi. Jadi Hmm. tinggi lagi karena banyak kasusnya. Nah, artinya kalau bicara kapan dekat ini ya ini banyak sekali faktor yang berpengaruh. Dan kalau melihat kondisi terkini, setidaknya sampai akhir tahun depan ya belum lah, belum ya. Belum ya. Kecuali ada keajaiban besar dalam hal capaian vaksinasi yang besar dan juga ada vaksinasi yang jauh lebih efektif dari yang ada saat ini, gitu. Jadi Oke. tapi harus difahaminya begini, sebelum mencapai status endemi sekalipun, ya bukan berarti kita jadi
susah gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak begitu. Kalau kita bisa kendalikan. Nah di Queensland ini, ya di negara bagian saya tinggal ini, ya dia sudah bisa kendalikan meskipun pandeminya belum berakhir, bahkan sebelum vaksinasi ada pun, ya dia sudah turunkan kan kasus-kasus itu sampai bahkan nol seringnya. Ya aktivitas jadi berlangsung relatif normal dengan pembatasan tentu. Nah jadi jangan dianggap ya kalau endemi belum terjadi kita nggak begitu. Ya, bahkan seharusnya jangan berharap endemi ya selesai aja, selesai aja. Ya artinya Walaupun itu mungkin sulit, walaupun itu betul sulit. ya. Mungkin berita kemarin mengenai Bapak Jokowi sudah menyiapkan endemi ini juga untuk ya sedikit menyenangkan hati masyarakat juga ya Pak ya, agar Ya, walaupun gitu ya, walaupun jadi memang gini, masih jauh mungkin. yang dimaksud Pak Jokowi atau Pak Presiden adalah peta jalan pemulihan itu tepatnya, gitu. Hmm. Peta jalan pemulihan kan beliau bukan ahli kesehatan makanya mungkin yang memberi masukan Sudah beliaunya belum merencanakan gitu ya Pak ya belum paling tidak ya. jadi eh, konsep yang beliau sampaikan itu sebetulnya maksudnya adalah peta jalan pemulihan. Betul Hmm. bahwa nanti akan jadi endemi, kemudian ada transisi, iya gitu. Tapi ini akan berproses bertahap dan harus diketahui transisi epidemiologi dari pandemi ke epidemi atau endemi nanti itu juga Yes. dipengaruhi oleh 3T. Kalau 3T-nya buruk, itu bisa lama. Ya. Nah, ngomong-ngomong Bisa 3T nih, Pak. Ngomong-ngomong 3T gitu ya. Gimana sih kalau dari Pak Diki sendiri, apa sih tips untuk para Okezoners di rumah nih, teman-teman Okezoners dan juga masyarakat Indonesia gitu kan, tepatnya. ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk mendukung tren kasus COVID ini agar tetap turun, bahkan sampai kita bisa mencapai di endemi itu gitu, Pak? Ya, sebetulnya kuncinya adalah kita harus berpikir bahwa setiap kita ini bisa berpotensi membawa virus sampai Hmm. dibuktikan terbalik atau sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa hari Sabtu lalu saya akhirnya tes dengan Hmm. kesadaran sendiri. Gitu. Walaupun nggak enak banget kan tes itu kan nggak enak banget. Iya, Nah, sakit ya, Pak ya? tapi iya, tapi itulah bukti kesadaran kita untuk menjaga karena virus ini nggak menyebar dengan sendirinya. Virus ini dibawa orang, dibawa Ya. manusia. Dan kalau kitanya abai, nah, artinya nggak tahu status infeksi, kemudian nggak memakai masker dan lain sebagainya, 5M lah, ya ini akan memperburuk situasi. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi selain itu juga kalau misalnya, aduh testing saya nggak bisa, nggak punya uang, atau Ya, pemerintah terbatas, ya sudah, kalau nggak bisa, ketika kita tahu ada gejala, ya di rumah, betul. diam di rumah. Itu 2 minggu aja, 2 minggu. Diam di rumah, pantau kesehatan, jaga kesehatan, kontak dengan tenaga kesehatan, termasuk kasih tahu yang juga kontak-kontak, ya udah kalian juga ikut di rumah deh, 2 minggu. Nah itu yang akan sangat efektif. Tapi kalau misalnya ya sayangnya misalnya di daerah-daerah yang mungkin wah 2 minggu saya dari mana makannya. Nah itu yang harus dibantu oleh pemerintah daerah supaya efektif. Sebetulnya testing itu ya bisa aja nggak banyak. Seperti Jepang itu testingnya nggak banyak. Jepang itu. Yes. Tapi statusnya terkendali. Karena apa? Karena tracingnya banyak, isolasi karantinanya efektif. Gitu. Yes. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena tidak semua kan bisa melakukan isolasi karantina sendiri atau mandiri kan. Apalagi harus ada makanan dan lain sebagainya. Ini kunci pengendalian dan memutus transmisi COVID-19 adalah di isolasi karantina yang efektif. Wah, sudah sangat jelas ya. Ini belum membahas mengenai varian MU saja kita sudah jelas banget ya. Dapat informasi dari Pak Diki gitu ya Pak. Tapi ngomong-ngomong, wah rasanya nggak afdol kalau kita nggak membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Okezoners nih yang dari tadi juga Ya, sudah banyak bertanya ya kepada Pak Diki ya. Salah satunya mungkin saya nggak bisa membacakan semuanya satu-satu. Ini saya akan membacakan pertanyaan dari @tian_way. Selamat siang, Bapak.
Saya Tian dari Relawan Kesehatan Indonesia. Wah, salam sehat untuk Tian ya. Saya mau bertanya kepada Pak Diki, positive rate itu seperti apa Pak detailnya dan bagaimana cara meningkatkan presentasinya? Wah, seperti apa tuh Pak Diki? Boleh dijawab mungkin Pak? Ya, jadi tes positivity rate atau positive rate macamnya, tapi yang jelas harus ada positive rate-nya ya di situ. Ya. Rasio tes yang kembali positif namanya. Itu sebagaimana namanya itu adalah jumlah orang yang dites kemudian hasilnya positif. Jadi ada orang dites terus hasilnya positif dibagi jumlah total orang yang dites pada hari itu. Gitu. Itu sebetulnya harusnya real time, ya, harusnya hari. Makanya kalau di negara-negara yang berhasil ya kayak saya misalnya dites 8 jam hasil saya keluar gitu, 8 jam, enggak lebih dari 8 jam. Cepat ya. Nah, jadi harusnya dalam hari yang sama harusnya ya. Betul, betul. Atau kalau tidak setidaknya ada tanggal masuk labnya dan segala macam. Nah, itulah tes positivity rate. Nah, artinya kalau misalnya dari 100 orang dites, kemudian 10 itu positif, kembali positif hasilnya positif. Ya berarti 10 dibagi 100 kali 100%, ya berarti 10% tes positivity rate-nya. Kalau misalnya yang positifnya 5 dari 100 ya berarti ya 5%. Nah, namun ya harus diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil tes positivity rate yang valid, reliable, ya, itu harus memenuhi juga kriteria bahwa ya dia harus banyak tesnya sehingga bisa mewakili atau representatif untuk daerah itu. Misalnya penduduk di kota A ini 1 juta, tapi tesnya 100. Tesnya cuma 100. Walaupun sehari 100. Ya enggak begitu. Jadi jangan dilihat juga ada anggapan kita sudah memenuhi per minggu tesnya sesuai yang disarankan WHO yang 1 orang dites per 1.000 populasi per minggu. Tapi ini kan orang ini mobile. Orang ini berjalan terus. Virus ini bermutasi. Ya. So, virus ini ada varian baru. Jadi nggak bisa hanya mengatakan, ya udah, ini udah cukup, ya udah nggak bisa begitu. Dan ketika ada hasil tes positivity rate misalnya 5% tadi, tapi kalau 5%-nya dari 100, ya menurut kita bisa berpikir aja ini representatif nggak kan? Enggak gitu. Nah itulah kenapa perlu selalu dikatakan harus masif agresif testingnya. Bahkan contoh jadi kalau bicara China, ya China bisa berhasil, Wuhan itu bisa kok begitu itu. Karena bukan karena negara sosialis begitu, bukan, tapi karena dia berbasis sains. Jadi ketika ada kasus, nggak banyak, lebih dari 10 waktu terakhir ya, di Wuhan itu sehari dia melakukan tes berapa? Penduduk dia kan sekitar 11 juta kurang lebih. Tes sehari dia apa? 1 juta tes sehari. Selesai dalam waktu ya kurang lebih 10-11 hari. Itu namanya yang masif agresif. Begitu. Jadi bukan ya 11 juta ya udah kita bertahap aja. Ya ini kan kecepatan testingnya, kecepatan vaksinasi dengan kecepatan virus itu menyebar, ya kecepatan virus. Virus itu kan dengan pola eksponensial. Jadi kalau bicara kecepatan itu ya 2 kali lipat nggak kalah kita gitu. Jadi bicara sekali lagi tentang tes positivity rate, dia indikator penting sebagaimana indikator kematian, tapi kita nggak bisa melihat angka absolut saja. Kita harus melihat prosesnya, kita harus melihat kecukupan datanya. Gitu. Betul Pak. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan Pak Diki juga sempat bercerita ya bahwa Pak Diki juga sempat di PCR gitu ya Pak, karena kebetulan ada yang bergejala gitu di sekitaran Bapak gitu. Nah kebetulan kalau di Australia sendiri Pak, ini menyambung dari pertanyaan, masih dengan pertanyaan @tian_sway gitu kan, testing PCR harus bayar Pak kalau di Indonesia gitu ya Pak, walaupun sekarang mungkin angka budgetnya itu agak menurun ya Pak ya,
dibanding awal-awal untuk PCR gitu Pak. Tapi yang gratis itu jika ada gejala atau kontak erat kalau di Indonesia seperti itu Pak. Nah, apakah di sana gratis tesnya Pak? Mau ada gejala maupun tidak ada gejala Pak? Ataupun kita nggak kontak erat nih sama yang sakit gitu Pak? Tetap gratis Pak Gratis, atau berbayar? gratis, gratis, Wah, luar biasa ya. gratis. Dan gini di China pun gratis. Di China itu pun gratis. Vietnam gratis, ya. Thailand gratis. Jadi faktor gratis ini tentu akan bermanfaat. Tapi sekarang dilemanya di pemerintah adalah udah kebanyakan kasusnya, banyak kasusnya. Iya, Dan jadi yang agak dilaporkan susah ya itu Pak. banyak. Jadi bisa ya habis uangnya untuk tes ya. Iya betul. Jadi Anggarannya udah habis jadi duluan ya Pak ya. iya. Jadi makanya dari awal saya sudah memberi solusi karena saya sudah bisa prediksi nggak akan sanggup juga ya testing. Makanya kebetulan ini Mbak Tia atau Mas Tia? Itunya yang nanya itu. Sepertinya saya nggak Oke, ketahuan nih Pak. Sepertinya oke. mungkin Mas kali ya. Ya, Mas Tian jadi sepertinya. makanya sejak tahun lalu saya sudah mengusulkan masalah adanya klinik demam. Ya. Klinik demam ini adalah klinik yang harus di luar puskesmas, ya, luar rumah sakit. Untuk apa? Memfasilitasi orang yang gejala, ada yang nggak gejala, pokoknya orang yang mengkonsultasi. Tapi bahkan kalau bisa ya 24 jam, ya. Kecuali hari Sabtu Minggu mungkin setengah hari. Nah, di situ orang bisa mengidentifikasi atau mendapatkan informasi, oh dia kemungkinan ke arah COVID atau tidak. Bahkan di daerah yang terbatas testingnya nggak perlu dites, nggak perlu dites. Kan misalnya, oh kamu dari Jakarta, misalnya dari Jawa pulang kampung, saya baru pulang kampung terus ini demam, saya nggak bisa nyium bau, udahlah, nggak Udah usah langsung. diinin lagi, pokoknya udah kamu karantina, kamu isolasi karena bergejala kan, isolasi, ya, makan ini disediakan, begitu. Itu yang dilakukan di negara Afrika akhirnya sekarang karena dia punya uang dan mereka nggak bisa lockdown juga kalau karena mereka ya udah kita begini aja dikit-dikit udah isolasi karantina begitu karena kalau bicara testing ya memang ini bicara uang walaupun sudah turun sekarang tapi ya tetap kali 200 misalnya jadi 200.000 atau katakanlah sekarang rata-rata 500 lah ribu ya kali 1.000 udah Banyak ya Pak. berapa? Ada nggak Banyak kehitung ya Pak sekali. ya. Apalagi untuk kabupaten kota gitu. Dan itu bisa tiap hari gitu. Jadi tidak cost efektif memang. Nah, makanya ya saya sudah kasih solusi tapi ya belum dilakukan ya kita sendiri yang rugi, jelimet nanti kitanya dengan masalah ini. Yang kita nggak bisa bandingkan dengan Australia itu kan duitnya banyak banget gitu dan orang kaya lah gitu misalnya. Tapi dia juga Australia juga kalau dia meledak sampai seperti kasusnya Indonesia puluhan ribu, Mungkin wajar kan? kewalahan ya Pak ya. Kewalahan Wah, juga ya Pak ya. nggak akan Tapi sanggup juga. ini udah ngomongin masalah yang ya mengenai kasus-kasus yang tren kemarin ya Pak, yang lagi tinggi ya Pak. Nah, sekarang Iya. kita sudah memasuki kasus baru lagi nih Pak. Ada kasus varian MU gitu ya Pak ya, yang sudah mulai terdeteksi di Miu, beberapa ya. negara. MU Yang ya, MU ya. Miu. Bukan MU ya, bola ya, jadinya klub bola Nanti ya. Manchester MU ya. United. Oke. Ini varian MU gitu ya. Nah, varian MU ini separah apa sih Pak gitu dibanding varian Delta yang lalu gitu? Apakah varian MU ini bisa membuat kasus itu tiba-tiba melonjak tinggi seperti varian Delta kemarin ini Pak? Alhamdulillah sejauh ini tidak gitu. Jadi gejalanya sebetulnya relatif sama gejalanya. Tapi kalau melihat ke arah perburukan viral load misalnya jumlah virus ya tetap Delta yang saat ini di posisi Cepat ya, Pak ya? puncak ya. Bahkan saya harus sampaikan ini kabar buruknya bahwa Delta pun ada kecenderungan sekarang dia udah mulai berkembang Mutasi lebih lagi. kuat lagi. Iya, Wah, berkuat luar lagi. biasa Delta Ini ya. data dari Inggris nih. Aduh, belum selesai yang Jadi kemarin ya Pak ya. iya dia lebih
Jadi ibaratnya salah satu yang ditemukan adalah spike protein. Jadi spike protein itu kan tempat dia nempel di sel tubuh reseptor Manusia ya. itu makin banyak gitu, makin banyak. Karena makin banyak ya makin efektif menginfeksi. Nah, artinya tetap delta saat ini ya, walaupun mu ini juga tetap harus kita waspadai karena apa? Karena dia bisa menurunkan efikasi dari vaksin. Menurunkan Oh, efikasi vaksin ya orang yang sudah divaksin terinfeksi, orang yang sudah terinfeksi bisa terinfeksi kembali, kecil. kan begitu jadinya. Nah ini ya tetap artinya makanya dia masuk di variant of interest kan. Nah sebetulnya kalau dari faktor-faktor lainnya relatif dia masih di bawah varian Delta. Tapi sekali lagi dalam kaitan COVID-19 ini tidak ada Baik, yang statis ya, betul. tetap dinamis. Ini penyakit baru dan dulu juga Delta ya begitu. Dia nggak belum seperti sekarang. Nah, karena informasinya belum juga banyak gitu. Nah, Betul. sekarang sedang dilakukan riset tentang varian mu ini sehingga prinsip ya merespon. Ya. Jadi di sini itu begitu nih di Australia itu. Kenapa dia bisa tetap gratis, responnya bisa oke lockdown cukup 3 hari. Ya karena respon awal yang cepat, tepat, kuat. Betul. Dijaga terus segitu kecil. Karena kalau udah gede, negara mau siapapun, wah berat ya, berat Berat sekali nggak ya. bisa. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan Bapak juga sempat menginfokan ya, ada beberapa mutasi lagi nih dari Delta gitu kan. Ya, Wah, kita sendiri ngeri-ngeri juga ya Pak ngedengar berita seperti itu ya Pak ya, tapi tetap kita harus mewaspadai semua mutasi-mutasi dari virus COVID ini. Nah, ya. sebenarnya kalau untuk kita nih Pak, masyarakat gitu ya, untuk Okezoners yang ada di rumah, menurut Bapak Diki nih, langkah apa sih yang bisa kita lakukan gitu Pak untuk apa ya, untuk mengurangi apa ya, virus itu akan kena ke kita, apalagi kita yang udah divaksin gitu Pak ya. Tadi kan Bapak bilang virus varian Mu ini kan bahkan yang sudah divaksin aja bisa kena lagi dengan virus Ya. varian Mu ini gitu kan. Langkahnya seperti apa sih Pak agar kita nggak kebobolan lagi nih seperti Ya. kasus-kasus sebelumnya gitu ya? Ya, harus difahami adalah bahwa vaksin yang ada saat ini untuk COVID-19 itu efektif baru untuk 2 hal. Itu efektif dia menurunkan potensi orang jadi parah sampai masuk ICU, udah efektif gitu. Bahkan dengan vaksin seperti messenger RNA bisa sampai 80% ke atas gitu ya. Nah, kemudian kedua menurunkan potensi menjadi fatal atau kematian. Nah, itu semua vaksin sama gitu. Hanya beda sedikit-sedikit persentasenya lah. Tapi semua di atas standar gitu, di atas standar 50%. Nah, artinya itu saja sudah membuat kita harus terdorong untuk segera divaksin supaya enggak jadi coba bayangkan ya, kalau di Jawa kemarin itu banyak yang nggak divaksin yang bulan Juli, itu beban kematian dan semua jauh lebih besar gitu, lagi jauh lebih besar. Nah, kemudian ada 2 hal dari vaksin yang ada saat ini COVID-19, semuanya nggak ada terkecuali, semuanya mau itu messenger, mau yang Sinovac dan lain sebagainya, mau buatan timur, mau buatan barat. Karena saya sering ditanya media asing itu gini, media barat ngejelekin vaksinnya China. Wah. Ya mohon maaf, media yang di China di timur ngejelekin ya barat Vaksin gitu. Jadi ya, Barat. tapi saya itu sebagai saintis saya bilang no way, saya harus berbasis data gitu. Apalagi kalau udah yang Amerika gitu, wartawan-wartawan TV kan di sana di Amerika sana juga ada TV kayak kalau kita TV Jakarta gitu, Iya. TV Di provinsi lokal ya lah Pak ya. ya. Wah itu lebih ini lagi, tapi ya kita harus sadarkan semua karena sama semuanya juga ada tidak itu ya, tidak apa namanya, tidak apa itu bahasa Indonesianya. Jadi kita harus kritis ya. Critical thinking ini adalah salah satunya adalah bahwa kita objektif ya, to be objektif ini nggak mudah gitu dalam situasi saat ini. Nah,
semua vaksin itu punya manfaat. Sama semuanya yang dua tadi. Nah, semua vaksin juga punya kekurangan dua. Yaitu apa? Dia kalaupun udah divaksin masih bisa terinfeksi. Lagi gitu Masih ya. bisa Walaupun itu semua terinfeksi. vaksin ya Pak ya, jadi nggak vaksin Semua tertentu ya. vaksin. Tapi Betul. jumlah orang yang terinfeksinya menjadi semakin sedikit dibandingkan orang yang belum Belum divaksin. Itu divaksin yang sama namanya breakthrough infection gitu ya, namanya kasus breakthrough infection ya. Dan ini artinya kalau dari katakanlah 1.000 ya, dari 1.000 orang yang sudah divaksin itu bahkan lebih lah, nggak 1.000, 10.000 ke orang yang divaksin itu 0, ya. Jadi saya tambahin lagi dari 100.000 supaya sebenarnya ada angkanya karena terlalu kecil. Dari 100.000 ya mungkin ada ya 1-2 kurang dari 10 lah yang terinfeksi. Ya. Iya. Nah itu dari yang 10 itu bahwa ada potensi yang meninggal kalau 100.000 enggak. Kalau 1 juta ada gitu, naik lagi gitu. Tapi yang 10 yang terinfeksi ini itu kecil kemungkinan dirawat di rumah sakit, masuk ya. ICU apalagi gitu. Nah, namun orang-orang yang terinfeksi ini masih bisa menularkan. Itu, ini yang kedua gitu. Jadi semua vaksin itu dia bisa menginfeksi tetap, kemudian dia bisa tetap menularkan. Nah, oleh karena itulah, kalau bicara dengan pertanyaan tadi, ya penerapan 5M-nya nggak bisa ditinggalkan, meskipun Betul, sudah tetap prokes divaksin. ya Pak ya. Betul. Jadi, masker dan lain sebagainya itu ya tetap harus diterapkan. Dan Ya, new itulah yang normal. akan, Betul. betul, yang mau berkontribusi pada potensi perburukan pandemi. Bahkan mengurangi potensi lahirnya varian baru. Varian baru. Juga ya mengurangi menjadi penyebar varian baru yang ada. Tuh, setuju sekali dengan pernyataan dari Pak Diki ya. Tapi banyak banget informasi nih yang kita dapatkan. Mungkin tadi Mas Tian ya, kebetulan Mas Pak. Oke. Kebetulan Mas yang nanya ya. Mungkin Mas Tian sudah cukup terjawab oleh Pak Diki ya atas pertanyaan-pertanyaannya tadi, dan untuk teman-teman Okezoners yang lainnya juga yang tadi mungkin sudah bertanya tapi sudah dijawab juga dengan Pak Diki gitu ya, sebelum ditanyakan ulang nanti bisa nonton siaran ulangnya mungkin ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Diki nih Pak, aduh luar biasa informasinya banyak sekali yang kebetulan juga terutama saya dapatkan gitu ya Pak ya. Dan kondisi di Australia seperti apa, di Indonesia juga seperti apa, kita bisa sharing gitu Pak. Dan mungkin next-nya kita bisa sharing lebih dalam lagi nih Pak, mengenai kasus-kasus tren terbaru gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya nggak berharap juga akan ada varian-varian baru lagi, kita nggak berharap gitu ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol bareng lagi nih dengan Pak Diki. Dan teman-teman Okezoners juga pasti di rumah sangat senang gitu Pak mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Pak Diki yang sangat ada kabar bagus, ada kabar buruknya juga, tapi itu bisa membuat kita waspada ke depannya gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga pandemi segera berubah menjadi endemi gitu Pak ya. Jadi kasus-kasus lebih turun lagi gitu walaupun mungkin masih jauh. Terima kasih juga untuk teman-teman Okezoners yang udah nonton dari awal, dan yang untuk bertanya terima kasih sekali, pertanyaannya bagus-bagus dan menarik ya untuk dijawab ya. Dan terima kasih Pak Diki sekali lagi atas kesempatannya. Salam sehat Pak. Sampai jumpa di Okezon Story selanjutnya ya Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Diki. Waalaikumsalam Pak.